Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Satu Abad Nahdlatul Ulama yang mana membahas mengenai strategi NU hadapi digital, teknologi, dan populer culture. Baik Mas, Ya, Vira dan untuk gimana? yang selanjutnya kita akan berbincang langsung Mbak Hidayah ya dengan Mbak Wahyu Habibah dan juga Mas Ainun Najib. Karena narasumber yang sebelumnya itu harus pamit undur diri terlebih dahulu Mbak Hidayah karena ada acara tersendiri. Halakoh begitu Iya ya? benar sekali, acara Halakoh IPNU. Nah, IPNU benar. Untuk selanjutnya Mbak Hidayah. Baik Mas Ainun Najib, kita tadi berbincang mengenai digital nih. Menurut pandangan dari Mas Ainun sendiri mengenai di era digital ini dalam menuju abad kedua, seperti apa Mas? Ya, paling penting itu generasi muda NU ini harus menguasai teknologi digital. Kalau kita ingin sukses akhirat kan ada ilmu alatnya ya. Kalau di pesantren ilmu alatnya nahwu sorof, balaghah, mantek. Untuk sukses di dunia yang juga merupakan jalan menuju akhirat kan nggak mungkin kita ke akhirat tanpa lewat dunia ya. Jadi harus mengejar kesuksesan dunia juga. Jadi harus ngumpulin amal dari alat. sekarang begitu ya Mas ya? Nabung Sebagai ya alat dari juga. sekarang ya. Untuk kesuksesan akhirat kan. Nah itu di era yang saat ini jelas ilmu alatnya itu adalah teknologi, dan lebih awal lagi sebenarnya ilmu alatnya itu bahasa Inggris. Jadi saya encourage, saya menghimbau generasi-generasi muda NU untuk belajar bahasa Inggris, lalu dengan menggunakan kemampuan bahasa Inggris itu, walaupun gradul-gradul atau cuma bisa baca terus dibantu Google Translate gitu nggak apa-apa, pelajari juga teknologi terkini saat ini karena sangat cepat sekali, tidak bisa mengandalkan dari sekolah, tidak bisa mengandalkan dari kuliah saja. Bahkan justru belajar otodidak di internet itu lebih bagus dan lebih cepat. Nah itu langkah realnya ya. Nah, terus satu lagi juga himbauan yang mungkin nanti relevan dengan yang mau dibicarakan dengan Mbak Habibah ya. Saya itu sebetulnya ingin menghimbau supaya lebih banyak lagi perempuan, anak-anak kita yang perempuan. Saya dari 4 putra putri saya satu aja yang perempuan, the only princess. Ya, saya ingin menghimbau untuk juga memperbanyak anak-anak perempuan yang belajar teknologi. STEM istilahnya ya, science, technology, engineering, dan mathematics. Itu rasionya masih jomplang sekali. Nah, kita perlu lebih banyak lagi women in STEM karena saya kasih tahu ya, salah satu uh, dilema di dunia teknologi saat ini itu ya, banyak sekali teknologi itu yang dibikin dulu tapi tidak dipikirkan dampak negatifnya. Dibikin dulu tapi kayak asal jalan dan tidak terarah secara etiknya gitu misalnya. Nah ini mungkin karena kurangnya sentuhan feminis, sentuhan wanita Ini ya. kasih ini kok aku Nah, aja, jadi kok sampai langsung lempar. ya, jadi kita perlu lebih banyak lagi ya. Ini mungkin bisa dibahas lebih mendalam sama Mbak Habibah juga nanti. Saya juga mesti undur diri sebetulnya, kalau tadi narasumber sebelumnya Mas Zainul udah pamit, saya juga mau pamit, ada meeting yang harus saya hadiri. Okay. Sebentar saja sama Mbak Habibah, Ya. kemudian baru nanti kita selesai begitu. Baik, Oke, boleh. kita lanjutkan ke Mbak Habibah terlebih dahulu. Bagaimana nih Mbak pandangan Mbak Habibah mengenai sosok perempuan sendiri terhadap di era digital seperti ini? Iya, Gimana benar. Mbak Habibah? Silahkan. Oh ya, oke. Perempuan, saya itu mengibaratkan perempuan itu bukan wanita ya, karena penyebutannya itu beda kalau menurut saya. Dan Karena wanita esensinya itu berbeda ya Mbak Habibah ya? kalau menurut saya, karena wanita itu wani ditata, Iya sementara benar. Itu benar, Iya kan? dari etimologi Jawa seperti itu. jadi perempuan itu kan yang dipuja, sementara wanita itu wani ditata. Jadi menurut saya itu penyebutannya itu adalah perempuan. Perempuan sendiri kalau misalkan menurut saya di era digital ini, tadi seperti yang diungkapkan oleh Mas Ainun Najib, rasionya sangat sedikit bagi perempuan-perempuan yang bisa untuk dalam artian mempunyai berteknologi untuk belajar teknologi ya Mas. Apalagi kalau misalkan sekarang minimal itu mereka itu hanya kita, maksudnya saya juga, itu mungkin kita hanya bisa mengoperasikan secara biasa saja, tetapi belum bisa memanfaatkan itu secara lebih baik. Nah, contohnya juga misalkan kita main TikTok yang paling relevan dalam zaman sekarang, main TikTok.
itu cuma buat scroll doang, tapi sebenarnya dalam TikTok itu kan kita juga bisa ya, apalagi perempuan bisa bukan mencari nafkah sebenarnya, bisa Mendapatkan cuan begitu ya dari TikTok tersebut begitu ya Mas ya. membantu keuangannya itu lewat media sosial, lewat teknologi, tapi kadangkala itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu menurut saya, apalagi sekarang influencer perempuan pun juga kayaknya masih sedikit juga yang memanfaatkan teknologi itu dengan baik gitu sih. Jadi kayak di TikTok sendiri tuh sepertinya tuh kayak tergantung dari pencarian kita, ya nggak sih Mbak Habibah? Menurut Mbak Habibah sendiri gimana? Ya, tergantung Mbak, karena kita history ya, history itu tidak bisa berbohong, riwayat pencarian tidak bisa berbohong. Jadi kita harus apa yang pinter-pinter memilah begitu ya yang manfaat. Iya benar. Kalau bisa juga kita harus bisa menghasilkan tuh dari TikTok, jadi nggak cuma scrolling gitu. Benar. Ini kan kayak perempuan itu antara harus mandiri atau dituntut mandiri. Nah, itu kan juga konotasi yang berbeda juga kan ya. Iya, benar. Jadi kalau harus mandiri kan berarti itu dari dalam diri kita sendiri memang kita harus mandiri. Mandiri itu bukan dalam hal semua yang dikerjakan laki-laki itu bisa kita kerjakan enggak. Kita ada porsinya sendiri-sendiri. Tapi kalau dituntut mandiri berarti kita kan dituntut oleh orang lain, yang mana itu bukan dasar keinginan dari perempuan itu sendiri gitu. Nah, Mbak Bibah ini cukup menarik sekali karena ini kayak permasalahan global begitu ya. Wanita dibingungkan antara mengurusi rumah tangga atau berkarir. Nah, seperti apa menurut Mbak Bibah sendiri? Aduh, ini saya posisinya belum menikah ya. Jadi maka ini versi saya saja Mbak ya. Karena saya belum menikah, jadi belum bisa secara realnya. Secara pandangan Mbak Bibah aja sendiri gimana? Menurut saya, perempuan itu bukan beda dengan laki-laki, yang mana mungkin laki-laki itu tugasnya mencari nafkah itu ya. Tapi kalau perempuan itu mempunyai peran ganda yang sangat hebat, bisa menjadi istri, bisa menjadi ibu, bisa menjadi membantu suami, dalam artian katanya tadi konotasinya wanita karir atau gitu. Jadi menurut saya dengan adanya pembagian peran-peran perempuan itu bisa kok untuk menjadi ibu rumah tangga ataupun menjadi sosok wanita karir. Tapi kita harus garis bawahi, menjadi wanita karir yang tidak melupakan kodratnya untuk menjadi seorang ibu. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Boleh kita berkarir setinggi apapun, tapi ingat kita juga punya, misalkan kita punya kewajiban di rumah menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang istri. Itu versi saya yang belum menikah Mbak ya. Jadi yang perlu di highlight itu kita boleh berkarir, tapi kita harus mementingkan juga dan tidak melupakan peran dari seorang perempuan, begitu ya Mbak ya? Iya. Dan jangan lupa izin suami lebih penting juga. Waduh, iya. Karena itu juga ridhonya Allah begitu kan katanya? Benar sekali gitu Mbak. Baik. Ini perbincangan sangat menarik sekali. Iya benar sekali. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya begitu ya untuk berbincang bersama kami di TV 9 Nusantara. Dan untuk selanjutnya Mbak Hidayah, kita akan menyaksikan langsung ya perayaan Harlah 1 Abad NU yang diselenggarakan di Gor Stadion Gor Delta Sidoarjo.